Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, kita langsung saja simak video ini. Saya salah seorang karyawan swasta yang memiliki kerja sambilan sebagai ilustrator dan komikus. Selain itu, sejak saya kuliah saya menjadi seorang pelukis wajah di Mall Panakukang Makassar. Sekarang saya mau berhenti melukis, menggambar dan menjadi seorang ilustrator karena ingin berjalan di jalan yang betul. Pertanyaan saya, apa yang saya harus lakukan dengan gambar-gambar saya yang sekarang? Baik yang masih ada pada saya, pada orang lain yang pernah memesan kepada saya, dan gambar komik saya yang telah termuat di website. Yang Anda mampu hapus, hilangkan. Yang ada sekarang dihilangkan. Saya punya kakak ipar di Surabaya. Beliau kebetulan dia nikah sama kakak saya perempuan menikah dengan laki-laki ini, kakak ipar saya, dan dia pelukis dulunya sebelum menikah. Rumah penuh dengan lukisan dan memang luar biasa, dia kalau duduk melukis itu cepat sekali dan bagus kalau jadi gitu kan. Subhanallah, duduk dengan saya ngobrol sebentar, Allah kasih hidayah, bukan dari saya, Allah kasih hidayah, tiba-tiba dia meninggalkan itu. Lalu dia tanya, kira-kira bagaimana caranya mengalihkan hobi saya ini? Saya memang hobi di sini. Lalu saya berikan masukan, Anda boleh ya, antum boleh menggambar apa saja yang tidak dilarang, seperti pemandangan, kota ya, buah-buahan. Jadi sekarang dia kalau gambar pasar-pasar kuno Jazirah Arab misalnya dulu, dibuatlah sama dia tendanya, rumahnya, buah-buahnya, tapi nggak ada orangnya. Juga masih laku, banyak orang beli gitu kan. Ditinggalin sama dia. Lalu dialihkan terampilannya ke kaligrafi, tulisan Arab, mulai dialihkan kepada hal-hal yang positif. Jadi hobi yang ada masih bisa, kalau masih bisa dikemas secara syar'i, dikemas secara syar'i. Yang tidak boleh ditinggalkan. Kalau yang ada sekarang di tangan Anda, usahakan untuk dihilangkan. Kalau bisa diganti, ya, dialihkan kepada hal yang boleh, bagus. Kalau yang sudah terlanjur terjual, bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan. Dan kalau ada yang di tempat-tempat lain yang masih, pokoknya intinya masih bisa dihapus di website, di tulisan, di aset yang disimpan atau apa saja. Baik lukisan atau gambar, surah lukisan. Kalau gambar itu ada 4 hukum ya, 4 model ya. Ada lukisan yang mutlak haram, gambar termasuk lukisannya, gambar yang mutlak haram, nggak ada tawar, yaitu gambar mujassam, gambar yang berbentuk patung, pokoknya berbentuk dari yang bernyawa. Yang pertama yang mutlak haram adalah gambar dari yang bernyawa yang berbentuk mujassad. Baik, yang kedua adalah gambar yang mutlak halal, tidak ada khilaf, yaitu gambar baik berbentuk atau tidak berbentuk tapi dari sesuatu yang tidak bernyawa. Gambar pohon, gambar matahari boleh bebas. Baik, yang ketiga ini adalah khilaf di antara para ulama, yaitu dari gambar yang bernyawa tapi tidak berbentuk. Termasuk di dalamnya adalah lukisan ini yang disebutkan tadi, tidak berbentuk, ya kan? Kemudian dari yang bernyawa, gambar binatang dan seterusnya, maka ini khilaf di antara para ulama. Sebagian kecil memperkenankan karena tidak ada jasad, tidak ada bentuknya. Kebanyakan dari mereka adalah mengatakan itu juga haram. Tapi kalau sudah dipotong seperti Anda ceritakan, maka gambar itu biarpun jenis yang ketiga, lukisan, tidak berbentuk, akan tapi sudah Anda potong tidak sempurna, maka itu adalah tidak haram lagi. Tapi dengan catatan, bukan gambar orang membuka aurat, membangkitkan syahwat, gambar-gambar wajah, maka itu tidak haram. Kemudian yang keempat adalah gambar fotografi adalah kebanyakan ulama mengatakan adalah diperkenankan asalkan bukan membangkitkan syahwat dan buka aurat, karena fotografi itu adalah bukan mengarang sebuah gambar. Jadi sangat beda dengan lukisan. Jadi kalau fotografi ada aslinya, Anda difoto, kemudian foto Anda disimpan, dikeluarkan, itu adalah foto Anda. Maka untuk fotografi ini adalah kebanyakan ulama memperkenankan. Memang ada sebagian kecil termasuk dari masyarakat India melarang karena untuk syaitan ra'i, untuk menghindarkan orang dari terjerumus di dalam kesyirikan, penyembahan kepada dewa-dewi. Kan dewa-dewinya kadang-kadang kalau pergi jauh tidak dibuat gambar. Jadi nggak membawa patung tapi bawa gambar patung. Maka dari situlah sebagian ulama India keras, jadi itu sangat kita hargai. Mereka itu karena ada yang dimaksud, ada yang dibidik dengan pengharaman gambar fotografi sekalipun. Maka kalau ada orang mengharamkan fotografi, kita tidak terlalu pusing. Kenapa? Ada tujuan di balik itu semuanya. Baik, yang kelima adalah gambar biarpun berbentuk seperti boneka, gambar biarpun berbentuk sebelumnya ini kayak golongan yang pertama tadi yang diharamkan. Tapi karena untuk anak kecil ada perkenanan. Kisah Siti Aisyah, hadis Siti Aisyah tentang mainan anak kecil. Oh, tamyiz sudah mulai dijauhkan. Sampai kemudian balik tamyiz sudah mulai dijauhkan, harus kita ajarin untuk menjauh yang haram anak-anak kecil. Kalau ada fungsi Bu ya, misalnya
model sih kayak ada ininya tapi kayak bantal begitu ya Bu ya, tapi bantal tapi ada bentuk tapi kan tidak sempurna gitu ya. Jadi fungsinya sebenarnya sebagai bantal, dirubah hanya mungkin model wajahnya saja ada seperti model wajah bonekanya gitu Bu ya, tapi sebenarnya fungsinya lebih kepada bantal. Itu diperkenan tidak Bu ya? Kalau masih membentuk patung, selagi bukan untuk anak kecil nggak boleh. Tidak diperkenankan. Karena apa? Patung pun kadang-kadang tidak sempurna kok. Iya, Yang disembah-sembah. karena sekarang ada beberapa ini Bu ya, kadang perkakas atau apapun yang memang untuk anak-anak Iya, memang iya, sebaiknya kita tidak usah. Kita jangan mengambil yang itu dong, masih ada yang lain. iya. Kadang maksudnya tuh biasa kayak kalau kayak kura-kura gitu ya, misalnya contoh Bu ya, ambil kepalanya tapi nanti di bagian tempurung biasanya itu bolong Bu ya, biasanya untuk wadah apa gitu, wadah buah atau apa, tapi memang ada kepala sedikit gitu Bu ya, tapi ya memang dibolongin sebagai baskom atau Memang apa. Itu memang tetap diperkenankan memang tidak, Bu? sudah kalau gambar biarpun mujasad tapi kalau sudah tidak sempurna itu sudah hilang keharamannya. Nah, berbentuk akan tapi tidak sempurna, kepalanya nggak ada Iya Bu ya. atau badannya Tidak atau ada apa apa itu. itu. Nah, makanya hanya yang perlu dihindari adalah jika anak-anak kita sudah dewasa main patung-patung apa namanya boneka-boneka boneka kecil itu yang tidak boleh. Robot-robot dan sebagainya. Tapi kalau masih anak kecil maka boleh mainan yang seperti itu. Baik Bu ya. Nah, baik teman-teman semua, kita sudah bersama-sama menyimak sebuah penjelasan yang sangat luar biasa yang perlu diketahui untuk teman-teman yang hobinya menggambar atau menggambar sketsa wajah ataupun yang profesinya memang menggambar teman-teman ya. Nah, tadi kita setelah menyimak tadi video di awal, yaitu Ustadz Khalid mengatakan bahwa hukum menggambar atau melukis wajah itu haram teman-teman ya, haram. Jadi beliau mengatakan menyarankan untuk dihindari. Nah, jadi melukis wajah itu beliau mengharamkan teman-teman ya. Dan setelah kita menyimak penjelasan dari Buya Yahya yang sangat detail tadi, bahwa melukis atau menggambar teman-temannya, bahwa yang pertama adalah sudah jelas keharamannya, bahwa melukis maupun menggambar makhluk yang bernyawa maupun yang berbentuk. Nah itu adalah jelas keharamannya teman-temannya. Jadi maksudnya adalah seperti kita membuat patung manusia. Nah itu sudah jelas keharamannya teman-temannya. Terus yang kedua halal. Nah yaitu lukisan-lukisan seperti lukisan pohon-pohon, pemandangan alam. Nah seperti itu teman-teman ya. Maupun berbentuk maupun tidak berbentuk, itu jelas kehalalannya teman-teman ya. Selama itu tidak melukis makhluk-makhluk yang bernyawa teman-teman. Nah yang ketiga ini khilaf teman-teman ya, melukis. Nah melukis benda yang tidak berbentuk, makhluk yang bernyawa tapi tidak berbentuk. Nah ini yang khilaf teman-teman ya. Nah sedangkan pertanyaan dari jamaah tadi yang berprofesi sebagai pelukis, nah ini termasuk ke jawaban yang ketiga khilaf. Nah karena dia melukis menggambar wajah, hanya wajah manusia yang tidak sempurna teman-teman. Nah itu khilaf teman-teman. Ada di antara ulama itu ada yang memperkenankan, ada juga yang mengharamkan. Nah jadi buat teman-teman yang hobinya melukis wajah atau sketsa wajah, hanya wajah saja, nah itu teman-teman bisa mengikut ulama yang
memperkenankan ataupun yang mengharamkan itu masing-masing pendapat teman-teman sendiri, teman-teman ya. Jadi setelah tadi kita menyimak video penjelasan tentang hukum menggambar wajah manusia, teman-teman ya, ataupun hewan. Nah, itu kita sudah tahu bahwa menggambar wajah itu khilaf, yang artinya ada perbedaan pendapat di antara ulama. Jadi ada ulama yang memperkenankan dan juga ada ulama yang mengharamkan. Nah, jadi tergantung teman-teman sendiri mau bagaimana ya. Nah, baik teman-teman semua, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih kepada teman-teman semua sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa menambah ilmu, bisa menjadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mensupport atau mendukung channel Daun Dakwah ini. Mudah-mudahan bisa terus berkembang, teman-teman. Baik teman-teman semua, cukup sampai di sini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.